Jumpa kembali bersama Bullfrog Hidayat membahas putar budidaya kotak bullfrog. Ya, hari ini kami lagi ada di lokasi kolam terbaru kami yang kemarin videonya sempat kami upload juga. Dan di sini nantinya akan terdapat berkisar 300 hingga 500 ribu populasi yang terdiri dari bibit kecebong, bibit percil, dan indukan. Penasaran bagaimana isi di dalamnya? Yuk mari kita lihat. Oke, jadi berhubung hari ini hari Minggu, maka rekan-rekan kami yang bekerja di sini baru beristirahat libur. Untuk progres yang kami sudah lakukan di sini, yang kemarin itu kita buat pagar. Ini kita dari bambu kita belah menjadi pagar seperti ini, dan pemasangan cagak seperti yang teman-teman lihat ini sudah mengelilingi area kolam kami yang nantinya akan membatasi hewan liar maupun hewan yang tidak kita inginkan untuk masuk ke kolam. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini juga sudah ada bambu yang nantinya untuk tiang-tiang pada kanopi yang akan terpasang nantinya di sini. Kemarin juga sudah sempat kita ukur, dan mohon maaf di sini masih berantakan karena kemarin itu sempat beberapa kali hujan, makanya di sini tumbuh rumput-rumput liar karena tadinya tanah ini adalah tanah yang subur. Jadi sedikit kena air hujan saja sudah lumayan rimbun. Tapi nanti nggak masalah karena kita progres dari awal memang benar-benar kita kerjakan, tidak perlu buru-buru. Yang penting kami juga ada tindakan yang kita jalani di sini. Oke, jadi pada bagian ini kemarin kita sempat kerjakan dengan memondasi tempat untuk berteduh kami di sini. Nantinya juga akan menjadi ruang kumpul buat teman-teman yang berkunjung ke sini. Jadi lokasi kami ini juga tidak jauh dari kolam-kolam sebelumnya. Perbedaan di kolam kami di sini mungkin seperti teman-teman lihat, lahan tanah ini luasnya 1117 meter persegi, jadi lumayan cukup besar juga, yang nantinya untuk menambah populasi katak lembu kami demi menghadapi permintaan pasar yang sekian lama, kian hari, kian bulan, kian tahun itu terus meningkat. Dan kemarin juga sempat ada pohon besar di belakang, kami sempat tebang karena cukup membahayakan juga karena sudah mulai lapuk. Yang nanti teman-teman akan lihat di sini sudah ada beberapa material yang terdapat pada kolam ini. Jadi kita pelan-pelan sambil berproses bagaimana jalannya usaha ini nantinya, karena usaha atau kolam baru ini memang disediakan untuk memperbesar jumlah kuantitas katak lembu atau yang size konsumsi. Oke, lalu di sini juga ada ini Mas, untuk rencana pembangunan kami yang pertama kali nanti akan kami kerjakan. Mungkin pada bagian ini di sebelah sini, di sini terdapat kolam tanah yang sudah kami gali di video yang sudah kami upload waktu itu. Lalu untuk rencananya juga nanti pada bagian ini kami hanya menggunakan kolam tanah seperti ini saja. Nanti untuk sampah-sampah nanti pasti kami akan buang. Nanti untuk pinggirannya, supaya memperkuat dinding tanah ini, kami akan berusaha untuk melapisi dengan bambu, potongan-potongan bambu jika nanti pengerjaan belakang sudah selesai, karena nantinya akan banyak potongan-potongan yang kurang bermanfaat, maka kita akan manfaatkan di sini. Lalu pengerjaan kedua nantinya akan di sebelah sini. Kemarin juga
kami sudah sempat membuat sumur bor. Sumur bor di sini nantinya ada 2 titik di bagian depan dan di bagian belakang. Dan di lokasi inilah nanti akan terdapat greenhouse. Jadi untuk desain yang kami rencanakan di sini sudah cukup matang. Kami akan bangun greenhouse yang nantinya kita buat struktur dari bambu yang atapnya nanti kita akan menggunakan plastik UV dan dilapisi oleh paranet. Untuk lokasinya nanti di sini. Ini pengerjaan kedua setelah drainase atau kolam peresapan limbah dari kolam-kolam nantinya. Kenapa kami bangun greenhouse? Kenapa memakai greenhouse? Karena nanti untuk melindungi indukan yang sedang pijah seperti itu ya. Nantinya di sini akan terdapat kolam pemijahan dan kolam untuk penampungan indukan. Jadi indukan nanti juga di sini, memijahkannya juga di sini. Jadi tempat ini nantinya akan semi tertutup. Lalu menuju bagian depan dari greenhouse ini nanti akan terdapat kolam kecebong yang dari telur yang nantinya akan menetas di lokasi greenhouse ini akan kami pindah di kolam pembesaran kecebong. Untuk rencana kami dari kolam kecebong yang ada di sini, ketika nanti sudah menjadi bibit percel, sudah bermetamorfosis menjadi bibit percel, kami akan mencoba untuk menempatkannya di kolam tanah yang sudah kami sediakan di sini. Jadi jika sudah menjadi bibit percil, kami akan tebar di sini. Lalu untuk bagian depan dari kolam tanah, nantinya sudah mulai dengan kolam pembesaran bibit percil untuk mencapai ke size panen. Karena seperti yang kemarin sudah kami bahas di video-video lalu, permintaan size konsumsi kami di sini berbagai macam. Jadi kami harus menyediakan banyak pilihan buat konsumen atau untuk kebutuhan pasar nantinya. Maka dari itu kami akan buat beberapa fungsi kolam yang berbeda-beda. Jadi untuk di bagian sini nantinya ketika bibit percil yang kami tebar di kolam tanah ini jika sudah sedemikian besar akan kami pindah di kolam pembesaran di bagian sini di depan kolam tanah. Yang di sini nantinya akan kami buat kolam yang ukurannya cukup kecil, selain untuk menampung size konsumsi yang dari kolam tanah ini juga akan berfungsi sebagai tempat sortir. Lalu menuju ke bagian depannya lagi, nantinya kami akan buat atau kami akan siapkan untuk kolam pembesaran yang ukurannya lebih besar dari kolam yang tepat berada di setelah kolam tanah. Jadi kolam pembesaran kami yang ada di sini nantinya ada 2 ya, yang di dalam, yang setelah kolam tanah dan selanjutnya dari kolam menuju ke depan. Mungkin akan di bagian sini. Dari sini kita akan mulai untuk membuat atau menyiapkan penampungan untuk size konsumsi kami. Jadi jika jika nantinya kalau kami sudah 100% operasional, akan terdapat kolam dengan jumlah kurang lebih 100 hingga 120 kolam yang terdiri dari kolam indukan, kolam penampungan indukan, lalu kolam pembesaran bibit cebong setelah greenhouse tadi, lalu 2 kolam untuk kolam tanah yang teman-teman bisa lihat tadi, yang nantinya juga ada kolam pembesaran size konsumsi yang ukurannya masih kecil, dan nanti juga terdapat kolam pembesaran yang untuk size konsumsi agak besar seperti itu. Jadi untuk jalan setapak nantinya untuk perawatan, jadi nanti akan kami siapkan di bagian tengah di sini ukuran kurang lebih
1,5 meter. Lalu untuk pipa-pipa pembuangan nantinya kami akan tempatkan pada bagian sisi samping kolam ini yang nantinya akan masuk ke kolam drainase. Dan di bagian samping nanti juga akan terdapat tiang-tiang untuk paranet yang nantinya akan kami pasang secara melebar seperti ini. Lalu untuk pengairan kami juga akan terdapat 2 titik, yang satu kami sudah buat di bagian belakang dan kami juga sudah buat di bagian depan yang nantinya untuk beberapa fungsi yang akan kita gunakan. Jika sumber mata air yang ada di depan nanti kita juga bisa gunakan, kita bisa manfaatkan juga untuk kolam yang akan kita buat di sini. Oke, yang sempat kami bahas tadi, jadi untuk bagian samping, jadi pipa outlet untuk limbah kami akan terdapat di bagian ini. Kurang lebih ini jaraknya ada 1 meter untuk space pipa pembuangan kami, jalur pembuangan kami. Nantinya untuk pinggiran kolam agak sedikit ke sini, lalu di bagian sana. Nantinya di tengah pun juga akan terdapat jalan setapak. Lalu untuk bagian sini, bagian depan, ini kurang lebih ukurannya 8 meter persegi. Yang nantinya kita akan pasang tiang di sini. Ini bambu juga sudah disiapkan. Kami pun juga kalau membuat konten pada saat rekan-rekan kami bekerja juga akan cukup mengganggu ya saya rasa. Jadi kami akan pakai tiang dari bambu ini yang nantinya untuk atap kita memakai seng galvalum. Untuk bagian sini nantinya kami desain untuk tempat pemotongan daging. Lalu nantinya untuk bagian penyimpanan daging kita akan membuat di bagian pojok depan sana. Lalu kami juga, untuk di sampingnya kami juga akan bangun untuk gudang penyimpanan pakan. Lalu juga nanti kami akan buat untuk semacam teras untuk teman-teman yang atau tamu yang akan datang ke sini, mungkin kita juga akan siapkan. Lalu untuk tinggi dari pondasi ini, kita kemarin sudah sempat beli tanah uruk, sedikit agak kami tinggikan karena untuk memantau nanti jalannya kegiatan, jalannya operasional kolam kami yang ada di sini. Kurang lebih ini tingginya ada 80 cm. Jadi seperti itu progres dan rencana kami ke depan. Harapannya nanti saya minta doa dan dukungan dari teman-teman supaya berjalan dengan lancar. Oke, ya itu tadi kami sudah spill bagaimana progres dan rencana kami ke depan. Jadi saya sangat mohon dukungan dan doa dari teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Nantikan video update dari kolam terbaru kami hanya di Bullfrog IDN.